Selamat datang di Belajar Arsitektur. Dunia arsitektur sering dianggap sebagai profesi yang didominasi oleh laki-laki. Jika kita melihat sejarah arsitektur klasik, banyak nama besar yang sering disebut adalah arsitek pria. Namun, jika kita melihat perkembangan arsitektur modern dan kontemporer, kita akan menemukan semakin banyak arsitek perempuan yang menghasilkan karya luar biasa dan mempengaruhi perkembangan arsitektur dunia. Mereka tidak hanya berhasil menembus dunia profesional yang kompetitif, tetapi juga menciptakan karya arsitektur yang inovatif, berani, dan visioner. Di video ini, kita akan membahas beberapa arsitek perempuan kelas dunia yang memberikan kontribusi besar terhadap dunia arsitektur. Kita tidak hanya melihat siapa mereka, tetapi juga memahami pemikiran desain dan karya-karya penting mereka. Nama pertama yang hampir selalu disebut ketika membahas arsitek perempuan adalah Zaha Hadid. Ia lahir di Baghdad pada tahun 1950 dan kemudian menjadi salah satu arsitek paling berpengaruh di dunia. Zaha Hadid dikenal dengan pendekatan desain yang sangat futuristik dan ekspresif. Bentuk bangunannya sering terlihat cair, dinamis, dan penuh gerakan. Beberapa karya terkenalnya antara lain Heydar Aliyev Center di Baku, Guangzhou Opera House di China, dan London Aquatic Center di Inggris. Pada tahun 2004, Zaha Hadid menjadi perempuan pertama yang memenangkan Pritzker Architecture Prize, penghargaan paling prestisius di dunia arsitektur. Karya-karyanya membuka kemungkinan baru dalam eksplorasi bentuk arsitektur kontemporer. Arsitek perempuan berikutnya adalah Kazuyo Sejima dari Jepang. Kazuyo Sejima adalah salah satu pendiri Biro Arsitektur Sana bersama Ryuhei Nishizawa. Berbeda dengan pendekatan Zaha Hadid yang ekspresif, karya Sejima cenderung minimalis dan sangat halus. Arsitekturnya sering menekankan transparansi ringan secara visual, hubungan ruang yang fleksibel. Beberapa karya pentingnya antara lain 21st Century Museum of Contemporary Art Kanazawa, Rolex Learning Center, dan New Museum. Arsitek berikutnya adalah Jian Geng, pendiri Studio Geng. Jian Geng dikenal dengan pendekatan desain yang menggabungkan arsitektur dengan isu lingkungan dan sosial. Salah satu karya paling terkenal adalah Aqua Tower di Chicago. Bangunan ini terkenal dengan balkon bergelombang yang tidak hanya memberikan ekspresi visual unik, tetapi juga membantu menciptakan bayangan alami dan meningkatkan kenyamanan termal. Karya Jian Geng sering menunjukkan bahwa desain arsitektur bisa menjadi solusi terhadap isu lingkungan dan kota. Arsitek perempuan penting lainnya adalah Lina Bobardi. Ia lahir di Italia, tetapi sebagian besar karirnya berkembang di Brazil. Salah satu karya paling terkenal adalah Sao Paulo Museum of Art. Bangunan ini memiliki struktur yang sangat unik. Ruang galeri utama digantung dengan dua balok besar sehingga menciptakan ruang terbuka publik di bawahnya. Karya Lina Bobardi sering menekankan hubungan antara arsitektur, budaya lokal, dan kehidupan masyarakat. Arsitektur berikutnya adalah Elizabeth Diller, salah satu pendiri Biro Diller Co-Video plus Renfro. Salah satu proyek paling terkenal yang melibatkan timnya adalah High Line di New York. High Line adalah proses transformasi jalur kereta api lama menjadi taman kota yang sangat populer. Proyek ini menunjukkan bagaimana arsitektur dan urban design bisa mengubah ruang kota menjadi lebih hidup. Jika kita melihat karya para arsitek ini, ada beberapa pelajaran penting. Pertama, setiap arsitek memiliki pendekatan desain yang berbeda. Zaha Hadid dengan bentuk ekspresifnya,
Kazuyo Sejima dengan minimalismenya, Jean Geng dengan pendekatan ekologisnya, Lina Bobardi dengan sensitivitas budaya, Elizabeth Diller dengan inovasi urban design. Tidak ada satu cara tunggal untuk menjadi arsitek yang hebat. Yang terpenting adalah kedalaman pemikiran desain. Dalam praktik profesional sehari-hari, arsitektur juga berkembang melalui kerja tim. Di studio desain seperti Rancang Reka Ruang Arsitek, proses desain melibatkan diskusi antar arsitek untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi desain. Melalui proses kolaboratif seperti ini, ide-ide desain bisa berkembang menjadi solusi arsitektur yang lebih matang. Sejarah arsitektur tidak hanya dibentuk oleh satu kelompok saja. Arsitektur berkembang melalui kontribusi berbagai individu dengan latar belakang, perspektif, dan pendekatan yang berbeda. Para arsitek perempuan yang kita bahas hari ini menunjukkan bahwa kreativitas, keberanian berpikir, dan ketekunan dapat menghasilkan karya yang mempengaruhi dunia. Jika Anda tertarik mempelajari lebih banyak tentang dunia arsitektur, jangan lupa subscribe channel Belajar Arsitektur, dan jika Anda ingin mengenal lebih jauh karya-karya studio kami, Anda juga bisa melihat proyek-proyek dari Rancang Reka Ruang Arsitek. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.